Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah online ya. Kuliah online itu akan nikmat gitu kalau kita bersyukur. Ada yang bilang gitu ya. Jadi kita bersyukur dulu, maka kuliah online ini gak terasa berat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan materi kita ya tentang geometri diferensial. Dan semoga saya tidak membahas terlalu panjang di dalam video ini. Saya hanya akan membahas tentang kurva dan vektor singgung. Ya, dua ini yang akan kita bahas ya pada video kali ini. Ini kita ngomongnya masih dalam konteks manifold ya. Jadi kalau saya ngomong kurva itu maksudnya ya kurva di manifold. Vektor singgung ya, vektor singgung di manifold ya. Dalam kurung di manifold biar jelas. Ini bayangkan kalau ada suatu interval terbuka di himpunan bilangan real yang saya gambarkan sebagai garis. Interval ini saya namakan interval I, subhimpunan dari bilangan real ya. Kemudian ada pemetaan C dari interval terbuka ini ke suatu manifold ya. Ada pemetaan C dari interval ini ke manifold M, misal dengan atlas maksimal. Saya tulis gini sekarang, sama aja kan, mau saya tulis A max atau saya tulis A pakai kurung kotak, itu struktur diferensial di M. Oke ya. Pemetaan C ini kan punya bayangan di M. Bayangannya itu misalnya gini, saya gambar ini dari sini sampai sini. Kenapa kok saya pakai bulatan gini? Maksudnya adalah yang di sini itu nggak ikut ya, ini kan terbuka gini, maka ini nggak ikut, ini nggak ikut. Nah, bayangannya di sini ini. Oke. Yang namanya kurva, catat ya, yang namanya kurva itu bukan bayangannya ini, bukan garis ini, yang ini. Ini tuh adalah bayangan kurva. Yang namanya kurva adalah pemetaannya itu, yaitu dari I ini menuju ke M. Jadi kurva itu C ini. C ini, pemetaan C ini namanya kurva ya. Kurva dari I menuju ke M. Ini bayangan kurva. Jelas ya. Kemudian kalau misal di sini ada titik 0 ya. 0 itu anggota bilangan real di sini, maka di sini dia juga punya, misalnya di sini bayangannya ya, dia punya C0 gitu. Secara umum kalau misal saya ngomong sembarang T itu adalah anggota dari I itu, maka juga punya bayangan CT misalnya gitu ya. Kalau secara keseluruhan ini punya bayangan ini, ya berarti ini itu namanya adalah CI ya. CI itu mana? Ini loh. Jelas ya? Kemudian ini kan kita ngomongnya manifold. Kalau yang namanya manifold itu ya berarti dia punya peta ya. Saya ambil ada peta di sini misalnya. Misalnya ini adalah wilayah U yang terbuka di M. Oke. Wilayah ini. Kemudian ada peta V misal ya, menuju ke R pangkat M. Gini misalnya, ini adalah VO itu. Apa ini? VO. Oke, otomatis titik-titik ini yang di kurva itu, yang di bayangan kurva itu, kan dia punya bayangan di sini. Punya bayangan oleh V maksudnya ya. Misalnya itu adalah ini. Misalnya gitu. Enggak harus semuanya kena ya. Ini kan ada kurva yang di luar wilayah O, ya berarti nggak punya bayangan di sini. Yang punya bayangan adalah yang di dalam wilayah O itu. Oke, kemudian
Misalkan C0 itu adalah titik P di M. Maka di sini, misalnya ini C0 ya. C0 ini adalah C V P gitu maksudnya. VP bayangan dari titik P itu. Dan VP itu sama juga dengan VC0. Jelas ya. Kemudian sembarang waktu T, misalnya saya tulis di sini T, ini adalah VCT. Oke. Boleh nggak saya tulis gini? Sama dengan V bundaran C bundaran T, boleh ya, sama aja. Kalau ini kan kita fokus ke pemetaannya adalah V. Kalau ini kita fokus ke pemetaannya adalah V bundaran C. Berarti kalau ini itu pemetaan dari sini ke sini. Tapi kalau ini ya, itu dari sini ke sini. Jelas ya, saya ulang ya. Kalau V dalam kurung C bundaran T itu adalah pemetaan dari M ini ke sini ya. Kalau yang bawahnya ini kan dari sini ke sini. Jelas ya maksudnya ya. Oke, kemudian karena ini adalah R pangkat M, itu berarti anggota R pangkat M adalah barisan bilangan real sebanyak M suku gitu. Maka V bundaran CT ini, atau yang mana yang mau saya tulis, yang ini dulu, V C0 ini itu adalah, ini dulu aja lah, yang ini VP itu adalah X, kalau mau lengkap ya, X1 fungsi P, X2 yang bergantung pada P, dan seterusnya sampai XM bergantung pada P. Dan ini nanti kan sama dengan ini ya, maksudnya ini sama dengan ini, juga sama dengan ini. Ini boleh saya tulis sebagai X1 C0, X2 C0, dan seterusnya sampai XM C0. Gini ya. Boleh juga saya tulis gini, X1 bundaran C 0, X2 bundaran C 0, dan seterusnya ya sampai XM bundaran C 0. Demikian juga dengan ini ya. Mau saya tulis seperti ini, X1 CT, X2 CT juga boleh. Atau mau saya tulis gini, nggak saya tulis semua ya, karena nanti kebanyakan. Saya tulis yang ini misal, ini adalah X1 bundaran C T, X2 bundaran C T, dan seterusnya sampai XM bundaran C T. Tapi kadang orang nulis seperti ini kan males gitu, bosen, terlalu panjang. Biasanya salah kaprah tapi sah. Salah kaprah tapi sah tuh gimana? Salah secara ini, secara penulisan, X1 fungsi T, X2 fungsi T, dan seterusnya sampai XM fungsi T. Ya kita lebih sering mungkin nulisnya seperti ini. Ya kelihatan ini. Ya ini ya, X1 fungsi T, X2 fungsi T, sampai XM fungsi T. Loh kok nggak pakai bundaran? Iya. Kalau kita ngomong X1, itu kan harusnya X1 itu pemetaan dari M menuju ke sini kan, dari U ya menuju ke R pangkat M ini kan. Tapi kalau ini saya tulis bergantung pada T, otomatis kan dari sini. Jadi secara tidak langsung, meskipun tidak ditulis bundaran gitu, kita langsung memahami bahwa pemetaannya itu maksudnya ada bundaran ya. Tapi kita nggak menuliskan itu karena dianggap sudah paham daripada terlalu panjang nulisnya. Jadi nulisnya tetap X1 T, X2 T gitu, tapi nggak pakai bundaran. Tapi kita langsung sadar bahwa itu adalah pemetaan dari sini ke sini. Jelas? Kita akan menulis menggunakan yang bawah ini. Maaf saya ralat sedikit ya. Tadi saya salah ngomong. Maksudnya kalau saya ngomong X1, itu X1 itu pemetaan dari sini menuju ke R, bukan R pangkat M ya. X2 itu juga dari sini ke R, X3 juga dari sini ke R, dan seterusnya. Kalau saya ngomong V, nah baru V itu adalah dari sini ke R pangkat M. Tapi poinnya bukan masalah itunya tadi. Poinnya adalah saya walaupun saya nggak nulis bundaran gitu, tapi kalau saya tulis dalam kurung T itu maksudnya adalah pemetaan dari sini. Intinya itu. Maaf ya tadi sedikit salah. Berikutnya ada yang namanya ekstensi kurva. Saya tulis ini. Ekstensi kurva. Andai kan ada kurva yang domainnya itu lebih luas dari I.
Sekarang saya pakai spidol merah ini. Domainnya dari sini sampai sini. Ya. Ini saya sebut sebagai, nggak muat sini, ibar. Kelihatan ya, ibar. Oke. Ini tuh ibar. Kemudian ada pemetaan C bar. Oke. Menuju ke M juga. Berarti ada pemetaan, saya tulis merah ya, nggak apa ya. C bar itu pemetaan dari I bar menuju ke M. Sementara kalau C itu dari I menuju M. Bedanya di itu, di ininya, oke ya. Oke. Kemudian C bar ini itu bayangannya misalnya adalah di M ini tepat sama dengan bayangan I ketika T-nya itu di wilayah I. Jadi menjelaskannya gini, saya tulis di sini dulu. Ekstensi kurva C bar I bar menuju M ya, itu disebut ekstensi dari C. Disebut ekstensi dari kurva C ya, dari C jika I bar itu subhimpunan, kebalik. Jika I itu subhimpunan dari I bar dan CT itu sama dengan C bar T untuk setiap T anggota I. Gitu. Kalau digambar kira-kira gini. Ini adalah bayangan dari I, dari C ini ya, untuk wilayah I. Nah, kemudian C bar itu bayangannya adalah perpanjangan dari kurva itu. Nah, gitu misalnya. C bar itu dari sini sampai sini. Tapi untuk wilayah yang di I, itu bayangannya sama antara C dengan C bar. Oke. Itu adalah ekstensi kurva. Berikutnya kita bahas vektor singgung ya. Vektor singgung. Saya gambar lagi. Ada interval I menuju ke suatu manifold M dengan struktur diferensial A. Misalnya itu C ya. Kemudian ini saat 0 dia di sini ada C 0. Misalnya gitu. Kemudian seperti tadi kasusnya. V. Harusnya saya pakai gambar yang tadi juga bisa, cuman udah penuh jadi harus gambar lagi gitu. Misalnya gini ya, ini adalah misalnya ini P ya, ini adalah P, oke, VP maksudnya, VP itu juga sama dengan VC0 gini ya. Kalau sembarang T ya berarti tadi ini adalah VCT. Oke. Sekarang gini. Ini kalau misal saya ambil sedikit penggal dari bayangan kurva ini ke sana sedikit, tapi searah kurva itu. Oke. Maka ini adalah dV. Jelas ya? dV ini adalah dV bundaran C. Saya tulis gini aja. dV bundaran C. Kecil. Kalau saya bagi dengan selang T yang kecil juga, T itu apa toh? T itu bisa waktu. Kalau pada kasusnya nanti pada penerapannya T itu bisa waktu, bisa juga yang lain. Tapi yang jelas T adalah parameter gitu intinya. Kalau saya bagi ini terhadap parameter T, maka nanti akan menjadi vektor yang ada di sana. Kok bisa gitu? Untuk penjelasannya gimana? Lihat ya. Ini kalau saya bagi dengan T, ada sini aja. dV bundaran C saya bagi dengan dt maksudnya, saya bagi dengan selang yang kecil dari T atau turunan dari ini terhadap T di
T sama dengan 0, jelas. Itu akan menjadi vektor di sana. Vektor singular ini. Mesti agak kurang jelas kan? Saya jelaskan gini. Kasusnya. Lihat pada kasus kalau kita ngomong kecepatan. Itu ada pemetaan dari interval waktu ya menuju ke suatu ruang. Gini aja deh. Mobil bergerak dari selang waktu T sekian sampai T sekian ya. Selang waktunya itu nanti kita namakan I, interval I itu. Mobil bergerak di mana? Di atas permukaan bumi. Buminya itu manifoldnya, misalnya gitu. Kemudian setiap waktu itu kan titik tempat mobil itu berubah, atau karena mobil itu bergerak gitu ya, maka membentuk kurva itu. Jadi ada pemetaan dari I tadi menuju ke permukaan bumi. Nah, kalau kita bagi selang sedikit dari kurvanya itu dengan selisih waktu yang kecil sekali ya, itu akan menjadi vektor kecepatan, jelas. Turunan posisi terhadap waktu itu kecepatan. Dan kecepatan itu adalah vektor. Vektor di mana? Vektor yang menyinggung permukaan bumi. Kira-kira gitu. Semoga jelas. Dan ini itu definisinya seperti apa? Ini adalah ya, dv bundaran C per dt itu adalah limit ya, biasa seperti penjelasan turunan itu ya. Limit ketika delta T menuju 0, ini adalah V ya benar, V bundaran C gitu maksudnya. T plus delta T dikurangi V bundaran C T per delta T gitu ya. Dan nanti ada hasilnya. Dan ini kalau mau dicari itu ya, ini sama juga, ini saya tulis gini juga sama. V bundaran C nanti akan menjadi dx1 fungsi T per dt, dx2 T per dt, dan seterusnya sampai dxmt per dt. Kebetulan karena kita ngomongnya adalah di titik P ini ya, di titik P ini, maka ini kita kasih saat T-nya 0, karena di titik P itu T-nya 0 gitu. Ini juga sama, ini T-nya diganti dengan 0 gitu ya maksudnya ya. Jadi V bundaran C 0 plus delta T min V bundaran C 0, maksudnya gitu. Jelas ya. Ini juga saya kasih T sama dengan 0, T sama dengan 0, ini T sama dengan 0. Jelas? Dan hasil turunan ini itu adalah saya kasih nama X1 ya. X1 saya kasih P di sini. X1P. Kemudian ini itu adalah X2 P. P-nya itu karena di T-nya 0 itu. P, jelas ya. Dan seterusnya sampai XMT. Maka vektor ini adalah vektor, saya kasih nama XP. Vektor ini saya kasih nama vektor XP, tapi saya kasih V gini. Tujuannya apa? Tujuannya adalah, nanti saya jelaskan. XP V ini sama dengan X1P, X2P. Ini nggak muat ya maksudnya ya. Ini kalau muat ya saya tulis ke sana terus gitu. XMP. Ini. Itu vektor itu. Kalau saya ngomong kecepatan, misal kecepatan V, itu kan ada Vx, Vy, Vz. Itu karena dimensinya 3 ya. Vx, Vy, Vz. Kalau ini karena dimensinya M, saya tulisnya ya secara umum nggak harus V gitu. Jadi vektornya saya tulis X tuh, XP. X1P, X2P sampai XMP. Karena ada sebanyak M nanti, nggak harus 3. Kalau kecepatan kan biasanya 3 dimensi. Kalau ini di M. Tapi kalau permukaan bumi itu 2 dimensi ya. Kalau misal kecepatan pesawat gitu di udara, nah itu bisa 3 dimensi. Tapi intinya adalah ada Vx, Vy dan atau Vx, Vy, Vz. Kalau ini ada X1P, X2P sampai XMP. Gitu. Oke, dan ini karena kebiasaan kalau ngomong itu nggak mesti sinkron sama tulisan, pikiran sama ngomong nggak mesti sinkron. Jadi ini C dalam kurung 0, maksudnya gini tadi, salah nulis. Ini juga XP, XMP.
Itu ya. Kadang saya ngomong sama nulis gak mesti sinkron. Jadi kalau ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan itu. Yang penting paham intinya ya. Yang penting ini sekarang perhatikan bahwa vektor itu pasti menyinggung kurva. Lihat ya, vektor ini menyinggung kurva ini. Jadi kalau misal kita ngomong kecepatan suatu mobil, misal gitu. Saya gambar di sini misalnya. Ada mobil bergerak gitu misalnya melalui suatu lintasan. Di suatu titik itu, kecepatannya kemana? Kecepatannya adalah menyinggung lintasan itu. Lihat ya. Menyinggung lintasan itu. Maka ini juga gitu. Ada kurva, ada vektor di sini menyinggung kurva itu. Dan ini kasusnya nggak cuma kecepatan sekarang. Vektor apapun itu pasti terkait dengan suatu kurva. Yang kalau kurva itu diturunkan, hasilnya adalah vektor itu tadi. Gitu. Yang namanya kecepatan tadi itu hanya kasus khusus. Ini secara umum semua vektor itu pasti terkait dengan kurva. Jelas ya? Kalau diturunkan hasilnya adalah vektor itu. Sekarang gini. Ini kan hanya wakilan lokal kan. Ini kita tadi ngomongnya di peta loh ya. Yang namanya peta itu hanya wakilan lokal. Maka vektor yang saya tulis di sini ini adalah vektor wakilan lokal oleh peta V. Makanya saya tulis gini, V gitu. Maka yang saya tulis di sini itu mewakili sesuatu yang ada di sini. Jelas ya? Karena yang aslinya kita punya itu M, manifold itu. Yang di sini itu hanya wakilan lokal. Atau wakilan koordinat. Nah, XPV itu mewakili apa? XPV adalah mewakili suatu objek abstrak di sini yang saya kasih nama sebagai XP, menyinggung kurva ini. Jelas ya? Menyinggung kurva ini di M. Dan nggak pakai V karena bukan wakilan lokal. Sini saya kasih V karena wakilan lokal. Terus XP itu apa? XP itu kalau mau dicari langsung nggak pakai peta, nggak bisa. Kenapa? Kalau kita mau menurunkan kurva ini langsung di M terhadap parameter T, itu tidak ada penjumlahan di M karena M itu bukan ruang vektor ya. Tidak ada konsep penjumlahan di M. Yang ada konsep penjumlahan adalah di R pangkat M. Kalau di R pangkat M kita tahu penjumlahan di R pangkat M ya, biasa. Ini kan definisi limit itu kan pakai penjumlahan toh. Ini plus ya. T plus delta T dikurangi ada bukan plus yang ini maksudnya. Yang ini loh yang min ini kan titik di sini dikurangi titik di sini. Tapi kan sama-sama bilangan jadi bisa dikurangi atau barisan bilangan. Tapi kalau di sini kita mau ngomong pengurangan di M ini, kita ngomong pengurangan dua buah titik di M, gagal. Karena nggak ada definisi pengurangan di sana, nggak ada definisi penjumlahan di sana. Jelas ya? Lalu XP ini apa? Yaitu objek abstrak yang kalau dicari wakilan lokalnya hasilnya adalah seperti ini tadi. Gitu. Kalau ini kan di bidang datar. Nah, R pangkat M itu datar tapi secara umum ya. Kalau R pangkat 2 ya kertas ini datar. R pangkat 3 ya ruang itu. Maka menyinggungnya ini kelihatan adalah menyinggung kurvanya itu. Tapi kalau di sini XP itu menyinggung kurva itu kalau kita gambarkan juga sekaligus menyinggung ruangnya yaitu M-nya ya. Jadi saya gambarnya gimana ya? Kalau misal ada permukaan bumi gitu. Ada permukaan bumi maka dia menyinggung kurva itu dan sekaligus menyinggung permukaan bumi itu. Setelah ini saya gambarkan ya di kertas yang baru ya supaya lebih jelas. Tetapi sebelum ke sana perhatikan ini bahwa dua buah kurva yang berbeda itu bisa menghasilkan vektor singgung yang sama di suatu titik. Kok bisa gitu gimana? Ya iya, asal hasil turunannya sama, ya kan? Misalnya ada kurva lagi yang lain gitu. Terus di sini dia punya bayangan lagi, bayangannya lain. Tapi kebetulan di titik ini misal dua kurva itu kalau diturunkan terhadap parameternya ya, ternyata hasilnya adalah sama. X1P itu sama, X2P-nya sama dan seterusnya. Maka akan menghasilkan vektor yang sama meskipun kurvanya berbeda. Jadi kalau misal ada kurva lain, ya di sini misalnya ada kurva ini dari I aksen, sekarang saya pakai aksen. Kemudian ini ada T aksen di sini, T aksen. Ini saat sembarang lah ini misalnya 0 juga nggak apa-apa. Ya. Kemudian ini ada kurva C aksen. C aksen itu di sini bayangannya
Berbeda dengan ini, misalnya gini. Misalnya gini, ini adalah bayangan kurva C aksen itu. Tapi kebetulan saat di sini itu kalau diturunkan hasilnya sama-sama XP hasilnya. Kalau di secara lokal maksudnya ya. Kalau di sini kan nggak bisa diturunkan. Di sini kan punya bayangan juga yang ini ya, yang bayangan C aksen itu punya bayangan lagi di sini. Misalnya gini. Misalnya gitu. Nah, tepat di sini ini kalau diturunkan ternyata hasilnya sama. Sehingga kurva ini dikatakan ekivalen di titik P. Jelas. Kurva C aksen dengan kurva C itu dua buah kurva yang ekivalen di titik C. Kapan dua buah kurva dikatakan ekivalen di titik C? Yaitu kalau dia menghasilkan vektor singgung yang sama. Jelas. Sehingga akhirnya XP ini boleh juga saya sebut sebagai kelas ekivalen dari kurva-kurva. Kelas ekivalen ya. Terkait dengan titik P itu. Maka XP ya itu boleh juga saya sebut dengan kelas ekivalen dari kurva-kurva. Salah satunya adalah C. Boleh juga saya sebut sebagai C aksen. Boleh kita anggap suatu vektor singgung itu sebagai kelas ekivalen dari kurva-kurva. Jelas ya? Oke, selanjutnya saya bahas yang tadi saya mau jelaskan itu di kertas yang lain. Oke, selanjutnya saya mau pakai gambar yang agak real sedikit supaya kelihatan. Sekarang R tadi kan M-nya itu dimensinya M ya. Mirip dengan ruang R pangkat M. Sekarang saya mau pakai M-nya 2 aja biar kelihatan. Misalnya M-nya tuh kayak gini misal. Apa ini? Ya pokoknya bayangkan ya. Bisa kebayang enggak? Ada semacam apa namanya? Kain atau kertas yang gini ya. Ya bayangkan gitu. Kemudian ada kurva dari suatu interval I ke M. Ini M-nya ini ya. M-nya itu 2 dimensi ya. Oke. Dengan atlas maksimal A. Bayangan dari I itu adalah di sini misal. Oh enggak pakai titik-titik ya. Gini ya. Bisa kebayang enggak? Berarti kurvanya itu nempel di kertasnya itu. Saya gambar gini aja lah biar mengikuti kelengkungannya. Seumpama kurvanya tuh ini ya. Dari sini sampai ke sini ini. Kemudian di saat T-nya 0 misalnya ini, kemudian saat T-nya 0 ya. C ini T ya, saat T-nya 0 itu ternyata di sini ini adalah C0. Misalnya gitu. Maka kurva itu kalau diturunkan di wakilan lokal ya. Sekarang saya nggak gambar ya, tapi bayangkan ini kalau kita buat wakilan lokalnya di suatu peta gitu. Maka kalau diturunkan akan menjadi vektor, dan vektor itu mewakili vektor yang di sini ini. Bisa kebayang? Saya buat agak panjang. Saya pakai warna merah juga biar jelas. Ya. Nah, gini, sorry. Vektor itu menyinggung permukaan ini loh. Jelas ya maksudnya ya. Saya pakai kertas beneran. Bentar. Misalkan gini. Oh, sorry. Ada kertas gini ya, nggak kelihatan ya, ada kertas gini. Nah vektornya itu menyinggung permukaannya ini, benar-benar menyinggung gini. Nah semoga paham lah ya. Jadi dia menyinggung ruangnya itu, makanya kita sebut sebagai vektor singgung gitu. Ini kita beri nama X P ya, kalau misal ini adalah titik P gitu. Oke. Sekarang pertanyaannya gini. Pertanyaan berikutnya. Di P itu ada berapa vektor singgung? Ya ada banyak sekali kan. Karena ada banyak sekali kurva yang akan melewati P itu.
1, 2, 3, dan banyak sekali kurva yang melewati P. Jelas ya? Maka nanti kita akan bisa mendapatkan banyak sekali vektor singgung di titik P. Dan vektor-vektor singgung ini di titik P itu, kalau kita kumpulkan semua vektor singgung di titik P, maka nanti ada vektor yang arahnya ke sana, ada vektor yang arahnya ke sana, ada vektor yang arahnya ke sana. Jelas ya? Dan semuanya ini menyinggung titik P itu. Bisa kebayang? Ada juga yang ke sana, ada juga yang ke sana, tapi semuanya menyinggung lah ya. Menyinggung titik P itu. Banyak sekali kurva di situ, sehingga menghasilkan banyak sekali vektor di situ. Oke. Nah, kemudian bidang datar luas yang menyinggung titik P itu adalah ruang vektor, yaitu himpunan semua vektor-vektor ini. Karena setiap vektor kan kita bisa anggap sebagai sebuah titik, titik di sini, titik di sini, titik di sini. Vektor ini kita anggap titik di sini. Vektor ini kita anggap titik di sini. Nah, himpunan titik-titik tadi ya yang banyak itu akan membentuk ruang yang menyinggung. Jelas, ruang yang menyinggung bidang ini di titik P itu. Ada bidang datar besar yang menyinggung di titik P ini. Jelas ya? Ini adalah himpunan vektor-vektor itu. Dan ini kita sebut sebagai TPM. Jelas, TPM itu apa? TPM adalah ruang vektor, himpunan dari vektor-vektor yang menyinggung M di titik P. TPM, ya, TPM ini adalah ruang vektor, yang ruang vektor itu adalah himpunan vektor-vektor, himpunan vektor-vektor singgung itu ya. Ruang vektor itu himpunan vektor-vektor, inilah himpunan vektor-vektor singgung yang menyinggung M ya di titik P. Jelas? Itu namanya TPM. Oke. Memang menjelaskan abstrak ini agak susah juga ya. Misalnya kita sudah misal paham, mau menjelaskan itu juga bahasanya gimana supaya bisa mengikuti orang yang mendengarkan itu. Oke, semoga paham ya sampai sini ya. Videonya sampai sini aja biar nggak terlalu panjang. Nanti kalau ada lanjutannya lagi ya bikin video lagi gitu. Oke, kalau nggak ada yang nggak paham silahkan ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.